Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini adalah ibadah yang unik, yang kata Allah, as-saumu li wa ana ajrubi, bahwa puasa itu milikku, kata Allah, dan saya yang akan memberikan pahala kepada hambaku yang puasa. Artinya kita tidak bisa menghukumi orang itu puasa atau tidak, karena puasa itu hakikatnya adalah Allah yang nanti menilai. Salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, yang dengan ajarannya kita semua bisa hidup layak dan kemudian hidup menjadi mukmin yang sejati. Kaum muslimin rahimakumullah, ingatlah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang membuat kebaikan walaupun sekecil apapun, maka Allah akan membalasnya. Dan barang siapa yang membuat keburukan sekecil apapun, Allah pun akan membalasnya. Makanya harus menjadi satu kewajiban bagi kita untuk senantiasa bijak dalam bermedia sosial. Karena ketika kita menuliskan sesuatu yang bersifat baik, maka yang melihat pun banyak. Dan ketika kita menulis sesuatu itu sifatnya buruk, sifatnya mengadu domba, sifatnya berbentuk hal-hal yang tidak baik, maka keburukan pun akan menjadi keburukan yang jariah. Bukan hanya kebaikan yang jariah, keburukan jariah pun ada. Sebagaimana dalam kitab Ibnu Majah hadis ke-199, hadatsana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Asy-Syauribi, hadatsana Abu Awana, hadatsana Ibnu Malik bin Umair bin Mudhir bin Jari bin Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan fa'amila biha kana lahu ajraha wa mithla ajra ma amila biha la yanqusu min ujurihim syai'an wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'amila biha kana alaihi wizruha wa wizra man amila biha min ba'dihi wa la yanqusu min ajriha syai'an. Yang artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membuat satu sunnah yang baik, satu contoh yang baik, satu perbuatan yang baik, kemudian contoh perbuatan tersebut dikerjakan oleh orang lain, maka ia akan mendapatkan pahala, dan pahala yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan sebaliknya, barang siapa yang membuat satu sunnah atau perbuatan yang buruk, atau menuliskan saja perbuatan yang buruk, kemudian sunnah tersebut dikerjakan oleh orang lain, maka ia akan mendapatkan dosa, dan dosa yang mengikutinya tanpa mengurangi dari dosa mereka sedikit pun. Hadis ini dijelaskan segitu jelasnya bahwa sesuatu hal yang kita perbuat, kalau itu baik, kemudian kebaikan tersebut menular terhadap orang-orang yang melihatnya dan ingin melakukannya atas daya tarik dengan perbuatan yang kita posting, maka kita mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut mendapatkan pahala. Artinya ketika sebaliknya kita berbuat satu kejelekan dan kemudian kejelekan tersebut akhirnya orang lain meniru, akhirnya orang lain berbuat zalim lagi kepada yang lainnya, maka kita pun akan kebagian dosanya, dan tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa orang yang melakukan tersebut. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, alangkah baiknya di bulan suci Ramadan ini kita bermuhasabah, berintrospeksi diri. Sebelum terlambat kita coba buka medsos kita,
Kita coba buka Instagram kita, coba buka yang namanya Facebook kita dan media sosial yang lainnya, Twitter kita. Untuk apa? Sudahkah ada perbuatan-perbuatan yang mungkin menyakiti orang lain, yang mungkin menjadi contoh yang buruk untuk orang lain? Maka mulai saat ini hapus, di-delete, silahkan dibuang jauh-jauh. Kita posting yang baik-baik saja. Kita posting ajaran-ajaran Islam yang memang bisa diajarkan kepada yang sesama muslim. Kita juga bisa posting hal-hal yang baik, tahaddus bin nikmah, seperti mana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka tentang nikmat dari Tuhanmu maka ceritakanlah. Bukan berniat untuk riya, tapi berniat untuk menceritakan bahwa kita ini tahaddus bin nikmah. Mungkin ada beberapa orang yang ingin tahu kisi-kisi sukses kita dalam mendidik anak. Mungkin juga ada orang yang ingin tahu bahwa kisi-kisi bagaimana cara menghadapi rumah tangga yang sedang carut marut. Mungkin juga ada yang bagaimana kisi-kisi menjadi orang yang pedagang yang sukses, menjadi pengusaha yang sukses dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebelum terlambat, mari kita koreksi. Kita hapus yang jelek-jelek dari kehidupan kita, kita hapus yang jelek-jelek dari medsos kita, dan isilah mulai dengan isi hal-hal yang baik. Karena apa? Kebaikan. Dari kebaikan tersebut menjadi contoh, kemudian dilakukan oleh orang lain, maka kita pun akan mendapatkan pahalanya. Begitu pula sebaiknya. Na'udzubillah, dari keburukan-keburukan yang kita posting, kemudian dicontoh oleh orang lain, kita pun akan mendapatkan kejelekan, mendapatkan dosanya juga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga kita, keluarga kita, sanak famili kita dijaga oleh Allah selalu dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan kebaikan. Karena apa? Kebaikan kita memang tidak ada orang yang baik, ada adalah orang yang selalu ingin belajar menjadi baik. Karena kebaikan itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk hanya menjadi orang yang ingin belajar baik. Ketika ingin belajar baik, maka mau tidak mau kita harus menghindari keburukan-keburukan yang ada. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk selalu menjadi umat yang ingin selalu menjadi baik. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salam, semoga kita semua selalu diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dan benar-benar dijadikan umatnya yang la'allakum tattaqun, yang menjadi orang yang bertakwa. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.